Apa yang kita mengerti dari objek ini? Ya, kita baca dulu ya. For all the equation given, the following may be noted. Figure is isometric projection. Ya, isometri. Kemudian arrow indicates the direction to obtain the view from the front. Jadi pandangan depannya itu dari anak panah itu. Ya, itu pandangan depannya. Kenapa? Karena dari situ objek itu terwakili gitu ya bentuknya. Termasuk sedikit sekali yang garis nyatanya terhalang. Kalau kita lihat dari belakang pasti banyak yang terhalang. Garis ini terhalang, ya. Garis ini juga terhalang. Maka itu tidak baik. Ini untuk refreshing saja, ya, bahwa kalau kita membuat proyeksi, yang paling utama adalah menentukan pandangan dulu. Kemudian jumlah proyeksinya berapa? Perlu potongan atau tidak, gitu ya. Kalau ini pandangannya dari sini sudah ditentukan. Kemudian gunakan A4 nanti drawingnya, ya. Gambarkan proyeksi atau orthographic view, ya, pandangan majemuk sama saja atau orthographic view from the front, above, and left. Berarti pandangan dari depan, atas, dan kiri of the object shown in figure using Autodesk Inventor. Nah, berarti kita harus membuat partnya dulu. Kalau kita membuat drawingnya langsung, itu langkah yang salah. Ya, langkah yang salah. Jadi kalau kita disuruh membuat drawing, kita harus buat partnya. Itu pasti presisi dan pasti gampang dan lebih cepat. Itu. Oke, kalau kita pandang sebagai satu proses pembuatan komponen yang betul, maka kita desainnya juga harus betul. Misalnya kita sediakan dulu baloknya setinggi maksimum ini berapa, panjangnya berapa. Ya, baru nanti di cut, extrude cut, extrude cut, extrude cut, extrude cut. Ada 1, 2, 3, 4 extrude cut. Ini kalau kita memandang proses pembuatan komponen itu sesuai manufakturnya, ya, proses desainnya. Kalau kita cepet-cepetan, kita langsung buat profil-profilnya ini langsung bisa, langsung jadi juga, gitu ya. Jadi ada dua pandangan itu. Kalau mau cepet-cepetan itu, kalau mau nanti misalnya mau menunjukkan ke atasan atau menunjukkan ke operator, misalnya pembuatan ini sangat susah sekali, maka tunjukkan lewat softwarenya. Ini loh Pak, ini dulu nanti yang di freeze gitu ya. Step ini, step ini, step ini, lubang ini, kemudian lubang yang ini, yang banyak ini, terus ini gitu. Supaya nanti gampang ketika proses lepas, pasang, clamping di dalam mesin bubut, mesin milling, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Kita coba membuat komponen ini sesuai dengan proses manufakturingnya. Maka kita sediakan dulu komponennya ini ukuran maksimumnya. Ya, maksimumnya panjang 90 nih ya, 60 tambah 30, 90. Lebarnya berapa ini? 30 tambah 20 ya, 50. Tingginya maksimum berapa ini? 20 tambah 20, 40. Nah, sekarang kita tadi kan plane-nya dari kiri. Ya sebenarnya boleh lah, terserah itu. Nanti bolak-balik juga boleh. Plane yang awal tadi loh ya, yang di software kan dari kiri. Berarti kita desainnya kan dari kiri. Oke, silakan desain dari kiri. Berarti buat rektanguler toh. Rektanguler tingginya berapa? 40, panjangnya 90. Nah, rektangulernya pakai apa? Boleh. Mau yang kalau ini 2 point itu berarti kita misalnya pakai 2 point ya, diklik di tengah sini. Tengahnya diklik, kemudian ditarik, diklik dulu ya. Ditarik ke bawah, ke atas, ke kiri, ke atas yang kiri ya. Saya biasanya nariknya ke ini ya, ke XY. XY yang positif saya biasanya. Ya kalau ke bawah ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Saya biasanya narik yang XY-nya positif. Kalau ini namanya sumbu orientasi ya. Sumbu orientasi. Jadi kita tahu orientasinya seperti apa. Saya nariknya ke sini. Tadi tingginya berapa? Ini panjangnya dulu ya, yang biru tua. Panjangnya 90. Oke, saya langsung gitu supaya cepat.
Kemudian untuk pindah ke tingginya, di keyboard klik tab. Ya, klik tab, sudah langsung pindah toh. Nanti ketik berapa tingginya tadi? 40 ya, 40. Ini cepat. Kalau misalnya ngawur sih, ya nggak usah di WI dimensi. Ini saya delete dulu. Saya delete dulu. Ini saya rectangular yang 2 point. Ini yang bawah mesti terconstrain ya, otomatis biasanya tuh, ya, karena kita lurus dengan titik ini. Nah ini gini ngawur ya. Ini nggak ada dimensinya toh. Tidak apa-apa. Diklik dimensi atau di keyboard ketik D. Diklik. Kalau panjangnya, kalau dia simetris gini, langsung diklik garisnya. Tetapi kalau tidak simetris, artinya di sini ada lengkungan gitu ya. Ada lengkungan, ada profil lain, maka garis ini yang diklik. Gini maksudnya. Ini misalnya, ini saya klik, tadi panjangnya 90. Ini masih oke. Kalau tidak ada profil lainnya di sini, garis ini hanya garis lurus saja. Maka ini juga sudah biru toh, berarti betul. Kalau sudah biru, berarti dia terconstrain panjangnya. Yang ini biru-biru karena apa tadi? Terconstrain horizontal vertikal ya. Maka garisnya biru-biru. Yang kedua, misalnya di sini ada profil, ada step gitu ya, ada alur, maka saya klik garis ini, klik garis ini. Nah, untuk mendefinisikan panjangnya 90. Nah, gitu. Gitu ya, nanti hati-hati. Nanti diklik garisnya, ternyata garisnya udah full kok ini. Ya, harus maksimumnya ini, karena yang diinginkan maksimumnya ini 90. Tingginya 40, dimensi masih aktif, saya klik ini. Kalau dia profilnya bentuk-bentuk. Kalau hanya gini, saya klik dari sini, ini diklik, dilepas, ketik 40. Ini. Karena ini sudah fully constrained, warnanya biru, kalau kita kasih dimensi lagi di sini, misal ya, klik, pasti ada peringatan. Peringatannya apa? Adding this dimension will over constrain this cat. Over constrain itu juga tidak bisa. Nanti suatu saat pasti jumpai gini. Berarti artinya over constrain. Tidak bisa. Ini menunjukkan dua hal. Dimensinya sudah diberikan dimensi. Yang kedua, constraint-nya sudah ada constraint. Bisa jadi constraint lain yang kita tidak tahu. Gitu ya. Itu ada peringatan seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya gimana constraint-nya, saya escape dulu ya untuk menghilangkan fungsi dimension. Atau saya klik lagi dimension-nya, saya escape. Diklik garisnya, nah ini muncul toh. Nah, ini muncul constraint-nya. Kalau misalnya tidak muncul, diklik kanan. Kemudian display, harusnya ini ada show all constraint. Nah, ini untuk menunjukkan constraint-nya. Nanti suatu saat pasti butuh ini. Ya, wah ini kok garisnya miring tapi dirubah-rubah nggak bisa. Kalau dihapus nanti saya buat lagi gitu ya. Saya hanya ingin merubah sudut garisnya ini. Dimensi sudah hilang. Ternyata ada constraint di situ. Nah, nanti show all constraint dulu. Nah, nanti constraint-nya kan muncul ini. Baru nanti di-delete constraint-nya. Constraint yang tidak dibutuhkan di-delete. Gitu ya. Itu nanti kira-kira kalau misalnya susah dalam merubah dimensi. Jangan buru-buru dihapus garisnya. Dicek itu. Bisa jadi masih ada dimensi lain. Bisa jadi juga ada constraint lain. Oke. Sampai di sini. Ada hide lagi ya. Kalau misalnya nggak ingin melihat itu, ini sudah betul, di hide. Oke, sampai sini sudah betul, tinggal di finish sketch sekarang. Finish sketch. Nah, nanti langsung seperti ini ya. Betul? Sama? Oke, kalau sama, sekarang tinggal fungsi apa? Kalau kita membuat balok, ya extrude, bukan revolve ya. Kalau revolve nanti diputar. Kalau diputar, ini nanti pasti butuh referensi sumbu putar. Nanti bentuknya pasti lingkaran kalau ini diputar gitu ya. Referensinya ini misalnya, kalau ini diputar, pasti jadi lingkaran.
Oke, berarti kita butuh extrude. Extrude-nya berapa tadi? Dilihat di sini. 30 tambah 20 ya. 50. Kita extrude 50. Klik extrude. Kalau dia sudah benar-benar nyambung kotaknya, dia langsung terdetek seperti ini. Oke, artinya begini, kalau kita membuat sebuah komponen ini, kita bisa menggunakan tool-tool macam-macam. Misalnya persegi panjangnya tadi kita menggunakan line, bisa loh? Line dari titik yang pusat itu, jangan lupa selalu titik pusat, sambung ke atas, ke kanan, ke bawah, balik lagi ke titik pusat. Itu boleh, gitu ya. Nanti kalau tidak terdeteksi langsung seperti ini, artinya sketch-nya itu terbuka, gitu ya. Ingat-ingat itu, kalau tidak langsung terdetek, bisa jadi sketch-nya itu terbuka. Tuh. Ini kalau lancar, oke, seperti ini nanti tinggal di extrude. Ini 50. Distance-nya ini 50. Ini bisa ditarik-tarik ke sini ya. Nah, bisa tarik. Mau extrude ke sana juga boleh, mau extrude ke sini juga boleh. Boleh dibolak-balik ke sana ke sini. Ini nanti ininya juga otomatis ganti-ganti ya. Ininya kalau kita klik sini kan ke arah sini. Klik sana ke arah sana. Kalau misalnya kita ingin buat part ini di tengah-tengah, kita klik yang panahnya 2 ini, simetrik. Nah, berarti nanti kita juga klik 50 di sini, nanti dia simetri ke kiri dan ke kanan, sketch-nya di tengah. Ada fungsinya, gitu ya. Suatu saat pasti menemukan fungsinya. Kita membuat work plane-nya itu di tengah, pasti ada fungsinya. Nanti misalnya untuk mengekstrud satu profil yang sama untuk kanan kiri, kita butuh work plane di tengah-tengah. Ya, work plane yang tadi, yang plane awal ke tadi itu saya sebutnya work plane. Gitu. Oke, kalau ini jadi misalnya menuju ke part yang mana gitu ya. Kita buat part di sini, buat part di sini, kita offset plane gitu ya. Kita extrude-nya itu to permukaan ini. Itu bisa pakai to ini. Kalau ini jaraknya kanan kiri beda, nanti distance A berapa, distance B berapa. Gitu ya. Bisa dipakai dirubah-rubah, terserah. Katakanlah saya pakai yang simetrik lah. Ya, sketch saya ada di tengah. Saya pakai simetrik. Mau pakai apa boleh. Ada advanced properties, ini untuk taper, berarti untuk sudut extrude-nya. Jadi extrude itu bisa diberikan sudut, ada taper A. Nih. Oke ya, sampai di sini. Ini tidak usah diberi taper, nanti sambil jalan aja itu. Sementara ini 50, saya pakai simetrik, oke. Nanti muncul balok kotak seperti ini. Inilah material awal kita untuk mewujudkan komponen yang seperti ini. Ini kita pendekatannya sama seperti ketika proses manufacturing. Inilah namanya view cube yang berfungsi untuk memutar-mutar komponen. Ya, view cube namanya. Kalau ini namanya adalah ya sesuai yang di slide, ya, namanya lupa ya. Ya sesuai yang di slide itu namanya apa itu, ada ya, kalau enggak di modulnya kan ada ya, di modul sini. Nah, namanya adalah navigation bar. Kalau yang di sini adalah status bar, browser window yang di sini. Ini berarti status bar. Kalau saya bilangnya biasanya model tree gitu ya. Status bar boleh. Oke, sudah sampai sini. Navigation ini kita bisa misalnya klik kayak tangan gini ya. Diklik saja tangannya. Nanti di sini kayak muncul tangan. Ini kita bisa geser-geser komponennya seperti ini. Ya, geser-geser. Mau orbit
ini namanya orbit. Orbitnya juga macam-macam, ada constraint orbit. Kalau orbit berarti kita bisa memutar objeknya, klik orbit. Langsung kayak ada orbitnya gini ya. Kalau tandanya di pinggir ini, berarti kita bisa putar ke kiri ke atas gini. Ya. Putar kiri atas. Kiri ke atas. Kalau tandanya gini, berarti kita muternya 360 derajat kayak lingkaran gitu, kayak bola. Ya, diklik kiri, diputar-putar gini bisa. Nah, bisa ya. Nah, komponen saya suatu saat hilang, nggak kelihatan di layar. Tinggal diklik F6. F6 itu untuk isometrik ya, untuk di keyboardnya. Misalnya ini hilang gitu ya, hilang kemana, terlalu besar, terlalu kecil, diklik F6. F6. Kalau misalnya orbit, itu saya biasanya pakai shortcut F4. Coba diklik F4-nya. Bisa, yang di rumah juga bisa. F4 kayak muncul orbit ya. Nah, ini kita tidak perlu melihat dari sini lagi. Dari navigation bar-nya. Ya, langsung F4 diklik tahan, F4-nya, klik kirinya ditahan di sini. Kita bisa putar-putar komponennya. Ini. Ya. Oke, F4, oke ya, fungsi F4. Kalau F7 ini nanti untuk fungsi memotong ya, memotong, men-slice gitu. Kita sket di tengah-tengah, maka kita slice yang di depan. Yang di depan kita hilangkan, supaya sketnya gampang. Itu F7. F6 untuk kembali ke isometri. F5 untuk putar-putar kayak gini, kembalikan. Ya. F3 juga ada fungsinya untuk zoom in, zoom out. Nah, ini F3. Ya. Itu. Nah, kita jadi part. Oke, kita pelan-pelan sambil kita coba lihat fungsi tool-toolnya di sini. Nah, kita lihat ya, di sini sketch satunya kita masih ada loh, yang salah tadi. Nah, ini kita delete bisa. Klik kanan, delete. Nah, hilang toh. Sketch satunya nggak dipakai. Klik kanan, delete. Ya kalau nggak ada sketch satunya, tadi sudah betul, nggak usah di delete. Nanti sketchnya hilang gitu. Nah, sketch kita itu ada di dalam extrusion ini. Ini sketch kita yang untuk model ini. Ya, ini sketch kita. Kalau kita double klik, artinya kita mengedit sketchnya. Double klik ini. Atau kalau enggak ya, klik kanan, edit sketch. Boleh. Boleh double klik, boleh klik kanan, edit sketch. Oke. Ini kalau mengedit sketch. Origin di sini ada plane-nya ya, termasuk aksisnya. Karena tadi kita simetris kan pasti plane-nya ada di tengah yang XY, karena kita sketch-nya di XY. Ya, yang vertikal XY. Yang YZ di bawah. Karena kita tadi di positif ya, Y positif, X positif. Pasti XZ-nya di bawah. YZ-nya pasti juga di kiri. Ini orientasi ini tidak masalah, nanti tidak berpengaruh di drawingnya. Oke, misalnya saya mau melihat tengah-tengahnya. Saya mau slice ini, pandangannya menjadi dua di tengah-tengah. Misalnya nanti kalau objeknya itu adalah komponen yang di revolve, gitu ya. Ada lubang gitu ya, ada lingkaran yang berlubang. Di dalam lubangnya ini ada profilnya. Saya mau melihat profil di dalamnya. Oke, katakanlah dongkrak. Dongkrak kan ada cover, kemudian ada profil-profil lainnya di dalam, gitu ya.
kita mau lihat bagian dalamnya seperti apa. Sementara, ya, tidak permanen. Maka kita lihat di view ini bisa. Ini kita bisa potong half section, ada quarter, 3 section. Misalnya half section berarti kita memotong setengah. Ya. Ini kalau part ini ya tidak ada fungsinya gitu ya. Dalamnya pasti sama. Cuma nanti kalau misalnya dongkrak, ya yang pokoknya butuh melihat tengah-tengahnya, kita klik half section, kita pilih plane-nya. Ya, mana yang tersorot di situ? XY. XY plane diklik. Nah, nanti kepotong gini toh, setengah toh. Kita ini bisa di offset berapapun. Kalau misalnya benar-benar di tengah, maka kita oke. Nah, tadi kalau yang tidak di tengah-tengah, itu kan bisa di offset tuh. Ya, misalnya tidak simetrik. Ini pandangannya saya potong setengah. Nah, ini nanti kita bisa putar-putar menggunakan orbit. Misalnya di depan ini saya lihat, oh di dalam itu ada profil apa gitu ya. Kalau dongkrak kan macam-macam profilnya itu, ada baut, ada mungkin pegasnya, ada nipple yang di dalam, itu ya, ada poros dalam, ada selongsongnya dan seterusnya. Ini kalau kita lihat slice ini. Kalau sudah ini end section view. End section view ini berarti kita view setengahnya itu sudah. Nah, tadi kalau misalnya tidak simetri, ya, kita mau half section, misalnya kita bisa langsung sorot permukaannya. Misalnya dari sini kita sorot, dari sini, loh, bisa tahu? Tidak harus menggunakan plane-nya origin. Nah, ini kita offset ke sana. Berapa tadi lebarnya? 50 ya? Nah, ini kita klik 25. Minus karena ke sana minus. Ya, 25. Nah, ini berarti kita memotong setengahnya. Hanya pandangan saja, tidak permanen. Ya, misalnya kita Ctrl Z itu juga bisa. Jadi Ctrl Y, Ctrl Z itu bisa. Undo, redo bisa. Pakai keyboard seperti MS Word biasanya. Ctrl Y berarti redo, Ctrl Z berarti undo, kan gitu ya. Oke. Ctrl S berarti simpan. Ctrl A berarti semuanya bisa. Sampai di sini ada masalah? Nah, ini kita masih di environment view ya. Oke ya. Di environment view. Oke, saya sambil agak pelan-pelan, silahkan. Sudah sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Di sini ada visual style. Environment view, visual style, ada realistic, ada shaded. Berarti nanti pandangannya di objek ini seperti apa gitu ya. Mau yang wireframe, berarti nanti bentuknya frame-frame-nya saja, ya, hanya wire-nya saja, gitu ya. Misalnya visual style-nya saya buat watercolor, lah kayak watercolor gini, ya bisa, kayak cat air ya. Nah, kemudian misalnya technical illustration macam-macam nanti silakan dicoba sendiri. Nah, sementara kita menggunakan shaded with edge juga boleh, supaya lebih jelas. Nah, ingat ada pandangan perspektif dulu ya, gambar teknik pernah saya ajarkan toh. Ada ortografik, ada perspektif, ada perspektif with orthoface. Nah, ini bisa dicoba. Perspektif itu berarti kalau kita lihat sini, nah, kayak kita lihat gedung. Ya, kita lihat bangunan-bangunan di real itu ya perspektif itu namanya. Ya, nanti kayak seperti ini tampilannya. F4 ya, putar-putar. Nah, ini tampilan perspektif. Mungkin agak bingung ya kalau kita desain di tampilan perspektif. Lebih enjoy-nya itu ya kita desainnya di tampilan ortografik. Ini. Nah, misalnya mau dikasih
dikasih shadow bawahnya, langsung defaultnya saja ya shadow, maka sisi bawah ini nanti langsung ada bayangannya. Diklik ya, diaktifkan. Tergantung lighting juga sih ini ya, atau mungkin punya saya agak ini lambat. Ini mempengaruhi nanti, mempengaruhi performa dari laptop kita atau komputer kita. Kalau kita aktifkan shadow, aktifkan ground plane, aktifkan reflection, semuanya diaktifkan, performanya pasti akan berpengaruh. Jadi lebih berat. Nah, ini supaya desainnya ya kayak apik ngono. Ya, kayak realistik. Ya, ada shadow-nya, ada reflection. Nanti silakan bisa dilihat sendiri-sendiri. Nah, misalnya ada yang ininya ya, ketika di klik F6 isometri itu di atas itu bukan top, melainkan bottomnya. Nah, ini bisa diganti. Tentukan dulu mana yang mau dijadikan top. Misal ini saya mau balik nih, yang bawah ini kan bottom ya, nih yang bawah ini saya lihat. Nah, saya lihatnya pakai look at. Look at yang mana? Diklik permukaannya tadi, ini look at ini. Look at ini kan bottom ya. Bottom. Ini ada pilihan bawahnya. Konteks menu, diklik. Nah, di sini set current view as home atau set current view as top. Nah, misalnya bottomnya saya rubah jadi top, maka set current view as top. Maka coba lihat itu ya, yang view cube-nya dari bottom akan jadi top. Nah, itu kalau membalik nanti, misalnya salah. Kalau sudah ada profilnya gitu ya, misalnya mouse ini, ternyata topnya di sini, gitu ya. Topnya di sini, mau dirubah, topnya di sini. Nah, ini berarti ya tinggal dirubah saja, kayak ini caranya. Saya kembalikan lagi ya. Saya topnya tetap yang ini karena sudah betul. Saya klik ini, saya look at, atau look at dulu baru diklik ini boleh. Saya klik ini, saya set current view as top. Pilihannya ada dua, top sama front saja. Jadi sorot dulu, tentukan mana yang front, mana yang top. Oke, ini saya sudah betul. Kita lanjut sekarang. Oke, aplikasi tutorialnya kira-kira sudah oke ya. Nanti kalau misalnya ada yang lupa bisa lihat videonya karena webinarnya ini saya rekam. Yang di rumah bagaimana? Sudah oke sampai sini? Pelan-pelan ini tadi? Sudah oke, Pak. Sudah, Pak. Oke ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kan kita pendekatannya berdasarkan proses manufacturing. Sekarang kita milih nih. Mau milih yang bagian mana? Atas dulu ya. Kita milih yang ini. Nanti kalau yang ini coba cara cepat ya. Yang ini kita coba cara cepat. Yang ini kita cara sesuai manufacturing. Berarti kita milih yang ini. Tingginya 10, dari sini 20. Ya. Berarti kalau dari sini 70 toh. Nah, dikurangi 20, 90-nya. Tuh ya. Berarti kita buat sket lagi di sini. Tuh. Kita buat lagi sketnya di top. Diklik topnya, klik kiri biasa, klik. Saya kalau bilang klik kiri ya, klik. Kemudian di sini ada macam-macam pilihan. Ada edit extrude, berarti kita edit extrude. Ada edit sketch, kita ngedit sketchnya. Kemudian ada share sketch, berarti kita, share lah, jelas. Make sketch visible. Yang terakhir adalah grid sketch kalau punya saya. Terserah ini urutannya beda-beda, mungkin tidak masalah. Yang penting kita grid sketch di sini. Oke? Grid sketch, klik. Nanti akan gini. Mujure macam-macam. Maksudnya mujur itu ya arahnya beda-beda loh. Nah, ini bisa diputar menggunakan panah ini. Panah kiri, panah kanan bisa. Misalnya nanti enaknya ini. Nah, diklik ini. Klik kirinya. Klik ini bisa, klik ini bisa. Ya, putar-putar bisa. Intinya kita mau buat sketch sini. Alurnya tadi berapa? Dari sini 20 toh? 20. Ini full extrude. Tingginya 10.
Ini ya, tingginya 10, dari sini jaraknya 20. Kita mau extrude ini nih, supaya tingginya berapa? Ini 40 dikurangi 10. 30. Terserah mau pakai line, boleh coba dulu. Salah nanti tinggal dihapus. Nah, misalnya gini. Saya buat line. Ini kan tersorot warna merah ini. Tersorot warna merah, saya klik di sini, klik di sini. Oke. Oke ya. Oke. Ini kalau saya tarik bisa, ini berarti tidak betul ini sketnya. Kalau bisa ya harus terkonstrain dengan garis bawahnya. Gitu ya. Kita projectkan aja geometrinya supaya terkonstrain. Jadi memprojekkan geometri ini sebenarnya seperti temporary loh. Memunculkan sketch yang di bawah, garis-garis yang di bawah ke sketch kita. Supaya nanti terkonstrain dengan sketch bawahnya. Kalau kita extrude tidak salah, nggak miring-miring ke sana, gitu ya. Jadi kita caranya gini. Ini project geometri juga macam-macam. Nanti satu-satu dulu kita project geometri yang ini. Diklik aja yang ini, kita sorot. Nanti artinya sketch yang di bawah itu secara temporary terlihat di tempat sketch kita. Satu-satu per garis juga bisa. Kalau disorot semuanya, bisa jadi semuanya. Diklik aja sini. Garisnya jadi kuning kalau saya. Ya. Nah, ini berarti sketch yang bawah nanti otomatis akan terkonstrain dengan sketch baru kita. Nah, ini yang betul. Nah, ini yang betul. Oke ya. Cepatnya pakai apa? Pakai garis apa pakai kotak? Rektangular. Nah, rektangular dulu ya. Rectangle. Rectangle apa rectangle? Nah, pakai manapun boleh. Yang paling gampang kan pakai ini toh. Diklik ini. Yang pakai garis coba boleh. Oke, supaya ada contoh yang lain saya pakai garis ya. Saya klik ngawur di sini dulu karena belum ada dimensi jaraknya toh. Saya tempatkan di sini. Nah, ini kelihatan terkonstrain toh. Tuh. Warnanya hijau toh. Kalau hijau itu namanya terkonstrain. Terkonstrain dengan garis yang ini. Tadi juga ada constraint ini, tegak lurusnya. Artinya dia itu tegak lurus dengan garis ini. Karena apa? Karena garis sketch awal kita itu muncul di tempat sketch kita sekarang. Sehingga bisa terkonstrain otomatis. Tinggal nyambung garisnya sampai ada titik hijau gini, disambung, dihubungkan sampai titik yang ini ya, karena full constraint, full extrude, sorry. Kalau mau bablas ini juga tidak masalah, ya, karena kan kita hanya mengekstrud saja. Kalau mau presisi ya dipaskan aja, ya dipaskan sini, yang bawah, kemudian ke atas, ini kalau putus, diklik lagi, titik hijaunya, ya, sampai gini. Disambungkan lagi ke yang akhir. Ini. Nah, ini kelihatan warnanya biru. Berarti sketch yang ini, saya skip ya tadi kalau lainnya sudah. Sketch yang ini itu terconstrain. Tinggal ini yang belum. Kalau yang belum apa? Berarti kan bisa digeser. Nah, ini belum terconstrain dengan apapun. Kalau ini tidak perlu kita kasih dimensi, dia otomatis terkonstrain dengan yang bawah karena kita projectkan geometrinya. Ini mempercepat kita. Kalau kita tidak projectkan tadi, maka kita harus berikan dimensi lagi. Ya, tingginya, panjangnya berapa gitu ya, tingginya berapa gitu. Karena tidak otomatis terkonstrain dengan bawah. Itu lama. Maka ini saya berikan contoh yang cepat. Kemudian tinggal dimension. Sini tadi 20. Ini 20. Nah, ini sudah biru semuanya. Ya, biru, kelihatan. Kalau sudah seperti ini, tinggal finish. Ada yang belum? Yang di rumah ada yang belum? Oke, sudah? Sudah, kalau sudah, berarti finish ya.
pin skate. Nah, nanti skate-nya akan nempel di sini tuh. Maka skate ini kita bisa gunakan untuk melakukan, kita masuk ke 3D model lagi ya. 3D model untuk melakukan extrude lagi. Extrude lagi dari skate akhir kita ini tadi. Extrude, disorot, yang mana yang mau di extrude, yang ini apa yang ini. Nah, yang ini ya. Yang ini di extrude, bukan ke atas tapi ke bawah, tinggal diganti dengan ini atau ditarik panahnya ini. Anak panahnya bisa ditarik ke bawah. Nah, atau gunakan ini, ya boleh. Ini sejauh 10 mm. 10 mm. 10. Nah, biasanya dia otomatis extrude cut. Nah, ini otomatis. Kalau misalnya ya, misalnya ini ada step di atas, dia biasanya juga otomatis join. Kalau gini nanti ya extrude-nya ada tingkat 2 ke atas, padahal kita objeknya nggak seperti itu. Objeknya kan di-cut gini. Maka ya dikasih jarak ini 10 mm sesuai dengan gambar. Kalau sudah di OK. Nah, ini profil pertama kita, kedua kita ya setelah balok. Setelah itu cut yang ini, coba sekarang dipraktekkan sendiri. Bisa ya? Oke, langsung kita praktekkan. Saya buat skate di sini. Create skate. Nah, berarti yang sisi bawah ini ya. Saya putar dulu. Yang sisi bawah. Ini berapa tadi? 20 ya. 20. Dalamnya 20 nanti extrude-nya. Ininya 20, berarti saya pakai ini saja cepat. Saya projectkan dulu ya. Project geometri nggak harus semuanya diprojectkan sih. Mau hanya titik ini saja juga boleh. Ya. Ya kalau semuanya ya tinggal gini, klik muncul garis yang temporary. Diklik rectangle, saya letakkan di ujung sini sampai terconstrain warna hijau, titik hijau. Jadi kalau belum diconstrain, misalnya gini ya, saya letakkan dimanapun, di sini, atau di luar pun juga boleh ya. Saya buat misalnya di luar. Ini harus dikasih dimensi dulu toh. Ininya harus 20 ini. Ini 20. Panjangnya ini 90. Saya kasih panjang ini 90. Ini di luar. Ini tidak berubah-berubah ya. Ini fungsi ini saya hilangkan ya. Ini titik ini saya geser-geser. Nah, ya kan? Ini mau diletakkan di mana? Ini juga boleh. Ini belum terconstrain namanya. Kita mau constrain-kan ini. Kalau mau constrain-kan kayak tadi, constraint-nya adalah coincident toh. Nanti ada fungsi macam-macam. Ini fungsi coincident dulu. Constrain-kan titik ini, diklik titik ini dengan titik yang ini. Nah, terconstrain. Cuma ini kebalik. Cara membaliknya gimana? Cara membaliknya ini dihilangkan dulu tingginya, ya nggak bisa. Ya harus dibalik ke sana. Nah, ini baru dikasih D lagi. Ini klik sini, ini 20. Nah, gini. Ini nanti baru kita cut ke bawah sedalam 20 mm. Kalau sudah seperti ini, finish sketch, ya nanti sketchnya ada di atas, tinggal di extrude, cut sini. Dipilih ya yang disorot, jangan sampai salah milihnya. Nanti ini kan tidak di cut ini, yang di cut kan ini dan ini loh. Nah ini tinggal ke bawah, tarik ke bawah. Nah kalau dari sini itu 20, berarti
Ya betul ya, dari sini nanti cut-nya ke bawah itu 20. Ini. Cut 20, nanti jadinya seperti ini, tinggal oke. Ini step yang ini kita sudah jadi. Sekarang yang ini. Nah, yang ini jadi nanti bentuknya ya gini. Bentuknya gini. Bentuknya berapa itu? Sampai di sini sudah ya? Loop. Nah, maksud saya, kenapa kok kita atau saya mau mengajari seperti ini? End of path ini kita bisa geser-geser ke atas. Kita geser-geser ke atas, di bawahnya extrude ini. Nah, ini klik, tarik ke atas. Nah, ini kan objek kita pertama tadi. Ya. Setelah itu, Pak, ini loh Pak, prosesnya nanti di milling ini end part-nya digeser ke bawah, diklik kiri tahan, geser ke bawah satu. Nah, nanti Bapak milling ini dulu. Setelah Bapak milling ini, Bapak nanti tarik bawah lagi ya. Milling ini. Nah, ini kan berarti langkah-langkahnya sesuai dengan manufacturingnya gitu. Jadi ketika mau sket lagi, ini usahakan diletakkan di bawah. Nanti kalau tidak diletakkan di bawah, maka sketnya akan numpuk di atasnya sini. Bisa jadi error. Ya, jadi harus diletakkan end of part-nya ini di paling bawah. Kalau di SolidWorks nanti ada peringatan. Nah, sekarang kita sudah sampai ini posisinya. Kita buat sketch yang ini. Ya. Ini sama. Dari sini 20, kemudian dari sini ini 20 juga. Ya, 20. Jadi dikurangi 20 toh. Ini. Berarti 30 kan ini, 30. 30, 20. Kita mulai sketsnya dari yang paling rendah saja, dari sini. Ya. Atau dari sini juga boleh. Karena nanti ikut terkat. Dari sini boleh, dari sini boleh. Silakan. Misalnya dari sini. Saya klik ini, kemudian create sketch. Create sketch. Kemudian project geometri. Saya projectkan geometrinya. Saya putar dulu ya. Saya mau ngekat dari sini kan tadi jaraknya 20 ya. 20 ke sana 30. Betul ya? Saya pakai line aja. Line. Ini saya projectkan juga. Nah, kita kan posisinya saya tekan F4 ya ini. Saya tekan F4 saya bisa putar. Kita sebenarnya posisinya nyekat di sini. Nah, ya toh? Nah, sebetulnya profil yang di atas itu kan nutupi kita ketika membuat sketch, kan gitu. Nah, ini bisa diputar-putar juga, ya. Kalau misalnya sudah selesai muter-muternya, tinggal diklik view cube-nya ini. Yang top kita klik di sini. Topnya diklik, balik ke sini lagi. Yang tadi saya bilang fungsi F7. Coba F7-nya. F7. Nah, kepotong toh? Kepotong yang mana? Klik F4-nya atau tekan F4 di keyboard. Putar. Nah, sebenarnya dia hanya memotong sementara profil kita yang atas tadi supaya tidak menghalangi ketika kita membuat sketch. Ya. Itu. Nanti suatu saat pasti menemukan kesulitan. Kalau ini masih gampang nggak dipotong. Nanti ada kalanya profilnya melengkung, kemudian kita buat sketch di bawahnya lengkungan itu. Ya kan susah kalau nggak dipotong dulu. Nah, kita kembalikan kalau sudah selesai putar-putar ini ke topnya. Diklik topnya, oke. Kita tadi tahu bahwa sketchnya itu bentuknya gini. Saya pakai line saja. Saya dari sininya ngawur ya. Artinya terserah saya, tetapi saya buat profilnya gini. Ini, gini. Tadi kan lebih ya. Gini. 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 Ini.
Ini. Nah, ini juga harus kemampuan desainer untuk membayangkan satu objek. Ini masih sederhana. Nanti kalau objeknya rangkaian mesin atau assembly, ya kan kita harus bisa membayangkan itu. Gimana cara membuat atau menggambar atau mendesain komponennya itu. Mulai dari mana dulu gitu ya. Itu semuanya kreativitas desainer. Pasti setiap desainer beda-beda. Ya termasuk langkah ini juga pasti beda-beda, padahal komponennya sederhana. Dan boleh, itu tidak masalah. Oke, saya jadi gini. Kenapa saya buat gini? Nah, kita lihat ini. Ini kan saya sebenarnya mengekat ini loh. Panjang ke sana itu 30, ya, karena ini 20 toh. Berarti kan ini 30. Karena panjang total 50. 30. Ini ke sini berapa? Ini sama dengan ini, 20. Ini 30. Ke sininya berapa? 40. Betul ya? Sepanjang ini. Kemudian ke sini 20. Saya kasih dimensi sekarang. Yang ini ke sini berapa? 20 toh? 20. Ke sini. Ke sini tadi 30. Ini betul? Panjangnya dari sini ke sini itu berapa? 40. Dan ini nempel ke sini. Tinggal di constraint saja, coincident titik ini. Titik saya constraint ke titik yang ini atau garis ini. Nah, ini sudah jadi sketch fully constraint. Fully constraint. Jadi sudah terconstraint sempurna. Kalau saya putar, nah ini sketch saya begini. Nah inilah yang nanti akan saya extrude ke bawah. Saya tadi posisi sketchnya itu ada di sini. Saya extrude ke bawah dan ke atas ya nanti berarti. Untuk ngekat yang ininya, tidak apa-apa. Kalau mau sketch di sini, nanti extrude-nya hanya ke bawah saja. Tapi kalau sketch-nya di posisi ini, berarti nanti ke atas dan ke bawah. Terserah mau yang mana. Yang penting buat seperti ini dulu. Sampai di sini sudah selesai. Oke. Bisa ya semua. Saya lanjutkan lagi, sedikit lagi. Kita selesaikan ini. Kalau sudah finish sketch. Finish sketch. Ini masih nyambung ya. Finish sketch. Kemudian di extrude-nya ya sesuai nih, tergantung sketch-nya di mana. Tadi kan sketch-nya kita atau saya di sini. Sini berarti turunnya ke bawah 10, kemudian ke atas sampai ngekat ini. Sampai ngekat ini berapa ini? 10. Kalau nggak diukur juga nggak apa-apa. Ini berarti extrude yang ini dengan yang ini loh. Itu ke atas ke bawah. Ke bawahnya itu 10. Distance A, distance B-nya. Ini yang tersorot di sini berarti yang warnanya beda. Mungkin di yang lain untuk properties dari extrude-nya beda ya tampilannya, tapi tidak jadi masalah. Ininya kan pasti sama menu-menunya. Ya, masih banyak yang sama. Tolong itu bisa dipahami gitu ya. Ini 10 sudah betul. Ke atasnya mau di cut berapapun juga boleh. Tinggal ini dipilih yang cut. Ini. Gitu ya. Jadi mau di cut segini pun juga tidak apa-apa atau yang atas. Ada masalah, nggak pengaruh apa-apa. Ini tinggal oke. Yang penting modelnya jadi. Kemudian yang terakhir adalah membuat alur yang ini. Mengekat ini panjangnya 30, lebarnya 20. Tinggal buat sketch-nya di sini. Create sketch.
ya. Kemudian diprojekkan geometrinya supaya terkonstrain dengan bawah. Kemudian saya supaya cepat menggunakan rectangle. Klik ujungnya sini, tarik ke sini. Kalau dilepas langsung kita memberikan dimensi manual. Kalau belum dilepas masih ada kayak ada angka-angkanya itu ya tersorot, maka kita bisa ketikkan langsung. Ya. Kalau lupa kita lihat lagi. Berapa tadi? Gitu ya. 30 dan 20. Ini panjangnya 30. Ini 30. Di tab ya. Ininya 20. Ini. Kalau sudah seperti ini, finish sketch. Karena fully constrained juga ya sketchnya. Sudah sampai sini? Finish sketch, tinggal extrude yang ini cut ke bawah, nggak usah diukur, nggak apa-apa, langsung gini aja juga boleh cutnya ya. Diukur juga lebih presisi, nggak diukur misalnya saya tarik ke bawah gini aja, saya oke, nggak apa-apa. Nanti objeknya seperti ini. Saya ulangi lagi, ketika saya mau menyampaikan desain ini kepada seorang manufacturingnya gitu ya, yang bagian manufaktural, maka saya presentasinya ya ini saya tinggal tarik-tarik ke atas. Pak, ini nanti kita butuh balok pejal seperti ini, tentunya yang sudah terfinishing kan ini ya, sudah siap jadi. Kita tidak membuat lebihnya berapa untuk proses machining raw materialnya gitu. Kita tidak bicara itu. Kalau bicara itu ya nanti dipanjangkan dong. Panjangnya berarti mungkin lebih 1 mili atau 2 mili. Lebarnya lebih 1 mili atau 2 mili, tingginya juga demikian. Ini bisa kita geser. Diklik kiri tahan, end of part-nya. Nah, nanti miling ini, step pertama. Miling ini, step yang kedua. Miling ini, step yang ketiga, gitu ya. Kemudian dimiling ini yang terakhir. Inilah jadi komponen yang diinginkan. Gitu ya. Nah, ini kita bisa putar-putar menggunakan F4 untuk orbit orientation-nya, atau diklik ini, klik ini, sama saja. Nah, ini jadi part, sekarang simpen, Ctrl S, atau file save, file save, oke. Nanti langsung di folder latihan toh, folder di mana saya tadi membuat projectnya atau workspace-nya. Diketik part satunya, diganti latihan 1 namanya, latihan 1.ipt. Di situ ada option, saya setting default saja, aktif komponen ISO view on save, gitu ya. Save. Oke, berarti part kita sudah tersimpan. Nah, pertemuan pertama kita sudah menghasilkan sebuah komponen ini. Paling tidak semua lingkungan software ini kita sedikit pahami, gitu ya, pada pertemuan satu ini. Saya lanjutkan dikit lagi. Part kita sudah jadi sebelum masuk ke drawing ya, karena ini tidak ada assembly-nya. Ketik file di sini, ketik file. Kemudian di sini ada e-properties. E-properties diklik. Di sini adalah properties dari part itu sendiri. Ya, ada general, nanti lokasinya di mana gitu ya. Nanti suatu saat misalnya lupa, oh lokasinya di sini, bisa cek. Kemudian ukuran berapa, size disknya berapa, itu ada. Dibuatnya tanggal berapa ada, modifikasinya tanggal berapa ada, diakses tanggal berapa ada. Makanya kalau copy paste dari temannya saya pasti tahu, gitu ya. Ini pasti unik sendiri-sendiri, beda-beda. Ya, nanti ada cara lain juga, termasuk author. Nanti kan juga tahu saya autornya siapa. Ini ada project. Nah, ini nanti kita bisa merubah nama partnya itu di sini juga bisa. Di file explorer, file penyimpanan kita di sini ya. Di E2 latihan ada yang sudah muncul ini ya. Kalau disorot gini, betul?
Kalau ini muncul hanya tampilan saja, di view-nya ini bisa di preview pane. Ini untuk mempermudah kita ketika kita mencari komponen, dan komponennya itu namanya cuma kode, seperti yang saya jelaskan kemarin. Tidak ada namanya. Misalnya tidak ada bracket, tidak ada shaft, tidak ada bearing. Hanya kode-kode saja. Maka kita view explorer-nya ini kita set preview pane yang Windows 10. Yang Ubuntu atau iOS lainnya saya nggak tahu ya. Yang penting ini kita bisa sorot, ini kita tahu. Oh ini loh komponennya bentuknya gini, gitu ya. Kalau enggak, kita pakai extra large icon. Ini bisa. Kita bisa rename di sini seperti biasalah, ya. Klik kiri biasa, pelan, nanti rename bisa atau F2 bisa. Kalau kita rubah partnya itu di sini, maka di sini dia pasti masih tetap latihan 1. Gitu ya. Kita ngerubahnya di luar tadi. Misalnya ini saya close, kemudian ini saya close. Kita rubah namanya di sana tadi. Di sini itu di file e-properties. Ini namanya pasti tetap latihan 1. Nah, misalnya ketika awal kita memberikan nama itu salah, kita ingin ganti, maka di file explorer kita ganti namanya, kita rename. Di sini part number-nya juga kita rubah. Kalau tidak kita rubah, ketika dimasukkan di assembly, namanya tetap nama yang lama, sesuai yang di e-properties. Gitu ya. Itu untuk tips merubah nama atau rename komponen. Ini ada status, ada custom, ada save, physical, berarti physicalnya. Nah, bicara masalah physical, kita harus tentukan materialnya dulu. Nah, kita tentukan materialnya. Habis ini ada kuliah nggak? Nggak ada ya, bentar lagi. Saya sebenarnya ada. Cuma, cobalah bentar lagi. Ya, harusnya masuk ini. Ini materialnya, pilih di sini. Generic, pilih terserah mau apa. Misalnya, steel. Ya, steel. Steel nanti warnanya berubah gini, kayak steel. Otomatis, itu default ya, jangan dirubah-rubah. Menurut saya, tidak terlalu penting kalau merubah warna itu, warna steelnya. Kalau secara library-nya ya, kalau di sini bisa dirubah-rubah terserah kita. Monggo, boleh. Misalnya stainless steel, nah warnanya gini. Nah yang di sini boleh kita rubah-rubah, terserah. Ini nggak mempengaruhi apapun. Tetapi secara default, warna stainless steel itu semi polarized ini. Gitu ya. Ini saya Ctrl S lagi supaya tersimpan. Simpan. Ini sudah oke ya, stainless steel. Kita mau lihat massa dari komponen ini. Nah, nanti kalau sudah perancangan mesin, ya, kita mempertimbangkan massa dari komponen itu, ya pembebanan itu terhadap porosnya. Misalnya poros, ada transmisi pakai puli, maka berat pulinya berapa? Kita bisa lihat dari sini. Tapi tentukan dulu materialnya apa. Tinggal klik file kayak tadi, e-properties, kemudian physical, kita update di sini. Update, mesh-nya langsung kelihatan. Masanya itu punya saya 0,616. Ini kalau desainnya presisi pasti masanya sama. Materialnya sama, desainnya sama, pasti masanya otomatis sama. Ya. Saya masanya ini lebih dari setengah kilo komponen ini. Gitu ya, untuk melihat masanya, area juga bisa, volume juga bisa. Nanti kalau kirim barang ini menggunakan jasa pengiriman kan ditimbang tuh. Nah, kita sudah tahu nih. Cuma materialnya yang di lapangan sama nggak dengan yang di library-nya Autodesk gitu. Ya kalau sama pasti masanya juga sama. Sampai di sini oke ya. Ini di sini kita juga bisa rubah material sih. Ya. Tetapi saya prefernya lebih ngerubahnya dari sini di Ctrl S. Ini. Oke, sampai sini kita lanjutkan untuk drawing dan detail drawingnya gitu ya di pertemuan selanjutnya.
Sambil jalan mungkin bisa coba-coba latihan 2 gitu ya, membuat komponennya bisa menggunakan metode yang langsung, tidak seperti ini. Ya, langsung artinya langsung itu profil ini sket-sketnya langsung dibuat semua. Gitu ya. Kemudian langsung di extrude sesuai sket yang ada. Oke? Ada yang belum? Jika masih ada yang belum, silahkan dilanjutkan. Ini webinarnya saya akhiri ya, yang di rumah. Silahkan juga dilanjutkan. Bagi yang belum.